Rasakan doa itu dalam kehidupan kita, berikan kepada Pepe menuju kepada Andre, pergerakan lagi dilakukan menuju ke sebelah kanan kepada Fajar Jabret. Semua gerakan berputar menari-nari Manokwari. Halo Sobat Defender, ketemu lagi nih di Defender Football Channel. Fakta paling baru dan hangat dari Defender Football kali ini adalah berita-berita terbaru mengenai timnas Indonesia dan pemain-pemainnya. Tapi tunggu dulu sebelum kita bahas satu persatu beritanya, jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel Defender Football. Dan yang paling penting jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya agar terus dapat info terbaru dari Defender Football. Jadwal dan lawan terbaru timnas U19 Indonesia di Kroasia. Jadwal terbaru timnas Indonesia selama di Kroasia sudah muncul. Dalam laga uji coba persahabatan bertajuk International U19 Friendly Tournament 2020, Beckham Putra dan kawan-kawan bakal melakukan sedikitnya 6 kali uji coba dalam pemusatan latihan di Kroasia. Laga timnas U19 versus Bulgaria jadi laga pembuka, setelahnya baru dengan Kroasia, Arab Saudi, Qatar, dan klub Dinamo Zagreb. Timnas U19 Indonesia bakal menjalani sedikitnya 6 laga uji coba selama menjalani pemusatan latihan di Kroasia. Berikut jadwalnya. Pada 5 September 2020, Timnas U19 Indonesia versus Bulgaria, pertandingan akan dihelat di Sveti Martin Namuri. 8 September 2020, Timnas U19 Indonesia versus Kroasia di Čakovec. 11 September 2020, Timnas U19 Indonesia versus Arab Saudi di Sveti Martin Namuri. Sedangkan Timnas U19 Indonesia versus Qatar, Bosnia, Herzegovina, dan klub Kroasia Dinamo Zagreb belum dipastikan jadwalnya. Dalam pemusatan latihan di Kroasia saat ini, skuad timnas U19 ada 28 pemain. Namun ada satu nama yang masih menunggu konfirmasi dari klubnya, yaitu Elkan Baggett. Sadam Emiruddin Ghaffar, satu-satunya striker berpengalaman internasional di skuad Sintayong. Pemain PSS Sleman Sadam Emiruddin Ghaffar menjadi satu-satunya striker murni yang punya pengalaman internasional di skuad timnas U19 Indonesia. Pada training camp kali ini, pelatih Sintayong membawa total 28 pemain, minus 2 pemain seperti yang direncanakan. 2 pemain tersebut yakni Serdi Evivano dan Ahmad Afrid Rizal. Kebetulan 2 pemain tersebut sama-sama berposisi sebagai penyerang tengah. Dengan dicoretnya 2 striker, maka praktis Sintayong hanya memiliki 2 striker tengah, yakni Sadam Emiruddin Ghaffar dan Muhammad Bahril. Namun Muhammad Bahril adalah debutan di skuad Sintayong. Ia baru pertama kali mendapatkan panggilan timnas, meski punya catatan tampil di Liga Elite Pro Academy atau IPE U18 2019 dan mencetak 2 gol dari 9 laga. Sementara berbeda buat Sadam, ia telah beberapa kali dipanggil timnas. Sadam adalah striker timnas U18 Indonesia yang sempat tampil dalam 3 laga di Piala AFF U18 2019. Praktis, kini hanya Sadam satu-satunya striker berpengalaman internasional di skuad Sintayong. Meski begitu, Sadam sempat mengungkapkan rasa optimisnya sebelum berangkat ke Kroasia. Ia tak sabar untuk bertanding di turnamen uji coba melawan negara lain serta klub di Kroasia. Ia juga mengingat pesan pelatih agar tak menyerah sebelum bertanding. Di Kroasia, Sintayong genjot latihan 3 kali sehari untuk timnas U19 Indonesia.
Timnas U19 Indonesia mulai menjalani latihan 3 kali sehari di bawah asuhan Shin Tae-yong di Kroasia pada Senin 31 Agustus 2020. Para pemain Timnas U19 Indonesia tiba di Kroasia pada Minggu 30 Agustus 2020 dan langsung menjalani latihan yang dipimpin Shin Tae-yong. Latihan perdana Timnas U19 Indonesia itu digelar di lapangan dekat hotel tempat menginap skuad Garuda Muda selama berada di Kroasia. Meski melakukan perjalanan hampir 20 jam, 27 pemain Timnas U19 Indonesia pun tampak bersemangat menjalani pemusatan latihan di Kroasia. Pelatih asal Korea Selatan itu mengatakan bahwa para pemain memang membutuhkan recovery atau pemulihan setelah melalui perjalanan panjang. Oleh karena itu, Shin Tae-yong hanya memberi program latihan ringan agar para pemain kembali pada kondisi semula. Setelah kondisi para pemain pulih, Shin Tae-yong pun langsung menggeber Timnas U19 Indonesia dengan latihan fisik pada Senin 31 Agustus 2020. Bukan hanya itu, para penggawa skuad Garuda Muda juga akan ditempa dengan latihan 3 kali sehari. Shin Tae-yong pun mengatakan saat ini para pemain Timnas U19 Indonesia dalam keadaan baik-baik saja. Bagas Kava dan kawan-kawan pada dasarnya berangkat menjalani training camp di Kroasia untuk persiapan Piala Asia U19 2020 yang bakal berlangsung pada 14 hingga 31 Oktober mendatang. Setelah menjalani training camp di Kroasia, skuad Timnas U19 akan langsung berangkat ke Uzbekistan untuk menghadapi Piala Asia U19. Namun setelah ada kabar kemungkinan Piala Asia U19 ditunda, tim asuhan Shin Tae-yong itu pun diagendakan menjalani training camp lanjutan ke negara lain seperti di Turki ataupun Portugal. Adapun agenda itu akan diputuskan setelah Konfederasi Sepak Bola Asia resmi memutuskan Piala Asia U19 pada 8 September mendatang. Pemain timnas Irak beri pesan kepada pesepak bola Indonesia. Beruah Nouri memulai petualangan di Indonesia 2 tahun yang lalu. Tepatnya, pemain timnas Irak ini bergabung bersama Bali United pada tahun 2018. Di dalam 2 tahun tersebut, sedikit banyak pemain yang bernomor punggung 6 ini telah mengenal pesepak bola Indonesia dan kehidupannya. Nouri memberikan tanggapan soal pola makan atlet di Indonesia. Oleh sebab itu, pemain yang kini berusia 33 tahun ini memberikan beberapa saran. Salah satunya yaitu sebagai atlet olahraga memang seharusnya sangat menjaga menu makanan yang hendak dimakan. Pasalnya, Nouri percaya makanan yang masuk ke tubuh akan sangat mempengaruhi dengan performanya. Tak berhenti sampai di situ, sebagai seorang atlet, Nouri juga menyarankan agar tak hanya memperhatikan masalah makanan, pola istirahat juga harus dilakukan secara teratur. Lebih lanjut lagi, Nouri menyoroti masalah pemulihan cedera seorang atlet. Terlebih lagi bagi pesepak bola, proses pemulihan haruslah dilakukan dengan tepat karena nantinya hal tersebutlah yang akan mendukung kinerja seorang pemain. Dicoret dari Timnas U19, jebolan Garuda Select bertekad main di Jepang atau Thailand. Jebolan Garuda Select Fajar Faturrahman bertekad berkarir di luar negeri setelah tidak masuk dalam rombongan Timnas Indonesia U19 yang menjalani pemusatan latihan di Kroasia. Pemain 18 tahun itu mengincar Liga Jepang atau Thailand untuk melanjutkan karirnya. Pencoretan dari Timnas Indonesia U19 tak membuat Fajar patah semangat. Sebaliknya, ia bertekad membuktikan diri dan mengabarkan jika sudah ada yang menawarkan untuk berkarir di luar negeri. Fajar mengatakan sudah ada tawaran dari klub Liga 1, Liga 2, bahkan ada juga tawaran dari klub luar. Sejatinya, Fajar bermimpi bermain di kompetisi Eropa. Namun, pemain kelahiran Papua itu ingin berkembang secara bertahap, dimulai dari Liga Jepang atau Thailand. Fajar tidak masalah jika klub dari Jepang atau Thailand tersebut bukan berasal dari kasta tertinggi. Ia terbuka berkarir di Liga Kasta kedua ataupun ketiga. Fajar saat ini berstatus tanpa klub. Ia masih menyelesaikan pendidikan dan bergabung dengan akademi di Purwakarta bernama ASAD 313 yang merupakan singkatan dari Asli Sepak Bola Anak Desa. Baiklah, sampai di sini ya Sobat Event, dan jangan lupa nih untuk berikan komentarmu tentang berita-berita terbaru mengenai Timnas Indonesia dan para pemainnya ya. Oke deh, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya dan dah.
doa itu dalam kehidupan kita berikan kepada Bebek menuju kepada Andre. Pergerakan lagi dilakukan menuju ke